Ya pemirsa, kasus korupsi Peluang Timah dengan merugikan negara sebesar 310 triliun koruptor Harvey Mois kemudian hanya divonis 6,5 tahun penjara saja. Siapa yang kemudian tak marah, tak kesal mendengar vonis dari majelis hakim ini? Bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD pun menyebut vonis hakim menusuk rasa keadilan masyarakat. Hingga hari ini pun masih ramai di media sosial. Banyak sekali netizen plus 62 yang kemudian juga membahas vonis hakim ini. Mereka kemudian bahkan mengucapkan turut berduka cita atas vonis hakim terhadap Harvey Mois yang hanya memvonis 6,5 tahun penjara. Akankah kemudian vonis ini adil dan juga sepadan menurut Anda? Dan juga kita akan tanyakan kepada sejumlah narasumber kami karena informasi terakhir bahwa Jaksa penuntut umum pun akhirnya banding dengan vonis dari majelis hakim. Kita coba akan bahas hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami ada Pak Hasbiallah Ilyas, Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Pak Hasbi. Mbak Maria. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Untar. Selamat pagi Mas. Selamat malam Mas. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Pak Sutikno, Direktur Penuntutan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat malam Pak Sutikno. Ya, selamat malam Mbak. Ya, selamat malam Pak Sutikno. Pertanyaannya begini, usai kemarin sempat menyatakan pikir-pikir akan banding atau tidak dan akhirnya kemudian mengungkapkan diputuskan akan banding terhadap vonis dari majelis hakim. Mengapa kemudian hal ini dilakukan? Apakah kemudian vonis yang disampaikan oleh majelis hakim dianggap menusuk rasa keadilan JPU atau bagaimana? Ya, terima kasih ya. Di kesempatan ini mungkin saya sampaikan utuh semuanya. Perkara tata kelola niaga timah ini jumlah pelaku tindak pidana yang kita sidangkan yang sudah sampai hari ini sudah 13 yang ada vonisnya, masih ada 4 lagi nanti hari Senin yang akan divonis. Jadi total semuanya 17. Putusan perkara pada saat sidang perkara atas nama terdakwa Harvey Mois dan teman-teman, saat itu memang jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Nah, dari tuntutan untuk pidana badan yang sebenarnya sudah kita tuntut 12 tahun, kemudian diputus hakim 6 tahun 6 bulan untuk pidana badannya. Kemudian untuk uang penggantinya ini ada 210, itu memang sesuai dengan apa yang kita tuntutkan memang, karena sesuai fakta di persidangan yang dinikmati oleh yang bersangkutan adalah senilai itu. Kemudian bagaimana dengan pikiran jaksa pada saat sidang menyampaikan pikir-pikir ini, karena kami terikat di 17 perkara sehingga ada diskusi dari jaksa ini, kemudian sepakat semuanya jaksa menyatakan banding terhadap putusan pengadilan, termasuk juga pada hari Jumat bersamaan dengan pernyataan banding terhadap perkara Harvey Mois dan kawan-kawan, bersamaan itu pula siangnya ada putusan perkara atas nama terdakwa Tamron CS dan kawan-kawan. Ini juga langsung kita nyatakan banding karena memang putusan hakim kami rasa memang di samping belum memenuhi rasa keadilan, putusan secara normatifnya memang jauh dari 2/3 tuntutan jaksa. Putusan juga kami berpikir ini hakim belum mempertimbangkan bagaimana dampak yang dihadapi oleh masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan kerugian negara yang begitu besar. Sehingga itulah kita jaksa sepakat, tim jaksa ini untuk semuanya menyatakan banding terhadap perkara tersebut. Itu Mbak untuk di awal. Oke, kalau itu alasannya. Kemudian bagaimana kemudian responnya dari jaksa sendiri terkait dengan pertimbangan dari majelis hakim yang memperingan vonis dari Harvey Mois yang dinyatakan kan beberapa faktor tuh, ada sopan, kemudian juga perannya dianggap tidak besar dan juga tidak pernah dihukum serta ada tanggungan dari keluarga. Respon dari jaksa sendiri seperti apa mengenai hal ini?
itulah hal-hal normatif yang selama ini selalu digunakan alasan standar sebenarnya. Masih muda usia, terus kemudian dan sebagainya seperti itu. Tetapi tadi kami sampaikan ada hal-hal yang belum dipertimbangkan kami melihat, yaitu ada begitu dampak yang begitu besar yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar tambang ini sendiri di Bangka Belitung sana, yaitu adanya kerusakan alam yang maha dahsyat sebenarnya. Itulah yang kemudian kita nyatakan banding, Mbak. Oke, dampak yang begitu besar yang kemudian harus menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim sebenarnya ya. Saya mau ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, akhirnya seperti yang Anda sampaikan ini belum final kemarin putusan dari Majelis Hakim. Akhirnya juga banding juga ini dari pihak jaksa, Pak Hasbi. Menurut saya begini, MUIS ini memang kalau kita melihat, saya tetap menghormati keputusan hakim. Kita hidup bernegara, DPR juga termasuk yang membuat undang-undang. Kita menghormati keputusan hakim dan ini menurut saya ini keputusan yang belum final. Kita lihat saja, misalnya salah satu contoh, yang kerugian negara betul dikatakan 300 triliun. Tapi dilihat uang yang dinikmati oleh MUIS ini itu mungkin penilaian hakim 210 miliar. Tidak sampai 300 triliun. Saya lebih mengedepankan begini ya Mbak Maria. Lebih mengedepankan itu aset negara, uang yang dikorupsi oleh MUIS ini bisa dikembalikan. Itu yang terpenting. Karena kalau kita melihat hanya tuntutan penjara, berapa ribu koruptor yang ada di Indonesia ini mungkin kemarin kita pada waktu itu kita lihat hampir 1.700 lebih lah. Itu di Komisi 3 kemarin KPK itu menyampaikan 1.700 lebih. Tapi adakah jerah? Kan nggak ada jerah. Makanya saya berkali-kali, saya selalu ulangi di mana-mana saya selalu sampaikan, primadona itu harus pencegahan. Nah bagaimana Harpu MUIS ini? Uangnya kita kembali, kalau perlu kita miskinkan dia. 300 T kerugian negara, ini kan bukan potensi ya, kerugian negara 300 triliun. Betul, kerugian negara 300 T. Tapi yang dinikmati MUIS ini berapa? Itu yang mesti dihitung benar-benar. Wah, penilaian hakim mungkin yang dihitung oleh hakim itu sekitar 210 miliar. Tapi kan kerugian negara itu 300 triliun itu Mbak, itu bukan uang semuanya dinikmati oleh MUIS. Tapi kan 210 miliar juga angka yang besar. Oh, sangat besar, sangat besar. Kita punya 210 miliar. Udah tidur aja, udah tidur. Sangat besar kali itu. Sangat besar. Nah dalam artian begini Mbak, 300 triliun itu misalnya ekosistem yang rusak akibat tambang ilegal ini, itu kan dihitung. Itu kan tidak dinikmati oleh MUIS. Dan menurut saya, bagaimana MUIS ini kita miskinkan. Jangan kita hanya berfokus masuk penjara sekian tahun. Ada yang sudah sekian tahun kok. Ada yang 15 tahun. Apa dia jerah? Enggak. Apakah jerah yang lainnya tidak akan melakukan korupsi? Tidak. Kalau saya yakin, kalau dimiskinkan, ini efek jerah yang sangat dahsyat menurut saya. Oke. Itu, Mbak. Mungkinkah Mas Heri? Mungkin dalam Dimiskinkan dengan kemudian kalau kita lihat kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Ya menurut saya begini, ketika kita hanya melihat dari, benar sih, tidak hanya melihat dari kerugian, tapi kan kita bermain dari aturan Mbak Maria ya, bahwa ada aturan-aturan main dalam konteks ini adalah Undang-Undang 31 tahun 1999 di pasal 18 tentang pidana pengganti denda di situ ya, mana kemudian ada pedoman pemidanaan untuk ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Di Perma nomor 1 tahun 2020. Saya rasa ini agak kontradiktif. Kalau saya tidak salah mencatat Mbak Maria, di Perma 1 2020 itu sudah clean and clear kok. Jelas disampaikan bahwa dalam poin konteks bahwa dia ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang berat ketika kerugian negara di atas angka 100 miliar rupiah. Kalau kita berfokus pada kasus ini kan 210 miliar, tetap dianggap berat ini. Nah masalahnya, dalam pertimbangan hukum hakim itu mengatakan bahwa dia bukan aktor utama. Perannya tidak berat kata dia sampaikan. Sepakat Mbak Maria, cerdas sekali melihat itu. Jadi ini yang saya katakan tadi, ini agak kontradiktif kan antara
pertimbangan hukum hakim dengan pedoman yang dipakai. Seakan-akan ya kalau yang menguntungkan diambil yang poin ini, yang tidak menguntungkan diambil poin yang lain. Nah, jadi harusnya kalau yang ini pedomannya adalah satu, itu adalah A, ya gunakan A tadi. Jangan kemudian dimix dengan hal-hal yang lain. Sehingga kita nggak bisa membaca putusan ini tadi apakah kemudian punya nilai keadilan atau tidak. Karena aturan yang dipakai berbeda-beda tergantung dengan keyakinan tadi. Nah kalau keyakinan kan bisa berbeda. Menurut Mbak Maria tadi ya ini sudah cukup nih untuk menghukum dia. Tapi yang saya sayangkan juga bukan hanya itu, dari proses awal kasus ini ketika ada katakanlah upaya untuk membuktikan di ruang persidangan, dipanggil para saksi. Ada saksi-saksi yang menurut saya itu bertindak bahkan melebihi dari kapasitas. Dan itu harusnya diingatkan oleh hakim ketua bagaimana bersikap di dalam ruang sidang. Jadi hal-hal semacam ini juga membuat kita miris ya. Yang ujung-ujungnya ketika putusan pidana penjaranya 6,5 tahun dari tuntutan 12 tahun saja kan hampir kurang lebih lah. Setengah dari tuntutan itu tidak terpenuhi. Maka kemudian pada prakteknya jaksa akan wajib melakukan banding. Di pasal 67 KUHP diatur bahwa jaksa memang punya hak untuk mengajukan upaya hukum banding tadi. Nah dalam konteks ini yang saya pribadi melihat bahwa ada kontradiksi, ada katakanlah hal-hal yang sifatnya ambigu, yang ini perlu kita kritisi bersama. Kita bukan juga mengatakan bahwa kalau dia bersalah itu hanya satu kemudian kita harus paksakan menjadi dua, tidak demikian. Tapi bagaimana kita memaknai bahwa kerja pemberantasan korupsi ini tuntas. Itu dia. Ini akhirnya menjadi public distrust di level bawah, di level masyarakat. Sebenarnya yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi ini siapa? Itu dia, karena bukan sepadan antara misalnya 310 triliun kerugian negara dengan berapa tahun vonis yang diberikan, tapi bagaimana memberantas koruptor ini sendiri, itu kan semangatnya Mas Arya. Betul Mbak Maria. Banyak catatan yang kadang kita lihat, bahkan ini kan sudah dikaitkan dengan TPPU juga, tapi malah putusannya sangat meresahkan sekali. Bisa 6,5 tahun. Kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus yang berikut ini, yang baru-baru ini, ada yang sudah dihukum 15 tahun dengan nilai kerugian yang di bawahnya 1 triliun, padahal pasalnya sama-sama menggunakan tindak pidana korupsi. Ini kan juga jadi yang salah ini yang mana dalam memaknainya? Apakah kemudian diberikan hanya nilai keyakinan saja? Padahal pedomannya ada, tapi pedomannya tadi saya katakan digunakan, poinnya bisa berbeda-beda. Kalau menganggap ini adalah nilainya berat, berarti kan nggak menganggap lagi bahwa peran dia sangat ringan dalam perkara ini. Jadi yang namanya pelaku korupsi, ya kalau salah satu alasannya adalah dia berlaku sopan selama persidangan, bukan hanya pelaku korupsi, Mbak Maria. Semua orang yang datang ke pengadilan yang statusnya sebagai tersangka, terdakwa begitu, terdakwa karena dia sudah di dalam ruang pesakitan, duduk di kursi pesakitan, itu pasti akan bersikap sangat sopan. Nah pertanyaannya adalah apakah tindakan dia mengkorupsi ini juga hal yang bisa dianggap sopan atau tidak? Kan Nah gitu. itu dia, itu yang juga nanti akan kita tanyakan. Apakah kemudian pertimbangan sopan oleh majelis hakim dengan kerugian negara yang dikerup mencapai 310 triliun. Apakah ini sepadan Pak Sutikno? Dijawabnya nanti, usai jeda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya itu tadi suara kaya melihat bagaimanakah ramainya gitu ya sejumlah pihak merespon vonis majelis hakim yang diberikan kepada Harvey Mois 6,5 tahun. Pak Sutikno merespon tadi, Pak Sutikno, bagaimana kemudian kalau kita melihat kerugian negara 310 triliun, kemudian vonis yang diberikan hanya 6,5 tahun. Hasil banding nanti paling tidak seberapa sih kemudian yang paling ideal? Apakah kemudian 12 tahun ini juga dianggap paling ideal? Karena banyak pihak juga yang menyatakan untuk pasal 2 dan 3 tipikor ini kan sebenarnya hukuman maksimalnya adalah 20 tahun begitu ya. Bahkan tuntutan dari hakim kan juga tidak mencapai maksimal sebenarnya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya jelaskan dulu terkait masalah kerugian negara sejumlah 300 triliun itu dari mana sih sumbernya? 300 triliun itu bersumber dari pembelian biji timah dan sewa smelter itu senilai 29 triliun.
Kemudian ada 271 triliun itu bersumber dari kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh mereka para penambang. Nah, kemudian fakta itu di samping memang di dalam berkas perkara juga sudah sedemikian, di persidangan pun juga terungkap demikian, makanya di dalam tuntutan itu sudah diuraikan secara rigid sebenarnya 29 triliun yang bersumber dari pembelian biji timah dan sewa smelter itu UP-nya akan dipertanggungjawabkan oleh semua para pelaku sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Tentunya juga tadi melihat keberadaan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Terus kemudian untuk yang 271 itu di dalam surat tuntutan juga sudah terurai kepada siapa saja itu dibebankan. 271 itu secara global bisa saya jelaskan ada 152 triliun itu dibebankan kepada 5 smelter yang melakukan kegiatan bekerja sama ke 5 smelter ini dengan PT Timah mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Sehingga terungkaplah fakta itu, makanya 152 triliun itu dibebankan kepada 5 smelter. Itu di tuntutan kami. Kemudian bagaimana dengan yang sisanya 118 triliun? 118 triliun ini terungkap fakta bahwasanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh mereka para perusahaan ini juga terjadi sejak tahun 2015. Yang mereka melakukan penambangan sendiri dan kerjasama dengan PT Timah. Kemudian di tahun 2018 itu di-cut karena ada 5 smelter itu, sehingga yang 118 itu dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan mulai 2015 sampai 2018, ditambah lagi mereka-mereka yang menambang secara mandiri tidak melalui kerjasama smelter 2018 sampai 2022. Jadi pengenaannya untuk kerugian akibat dari kerusakan lingkungan ini total semuanya 271 itu dibebankan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan. Nah, kemudian sisanya senilai 29 triliun itu dibebankan pada pelaku-pelaku tindak pidana yang sesuai fakta di persidangan dia menikmati seperti itu. Nah, itu gambarannya. Itu gambarannya untuk tuntutan kami di dalam perkara ini. Kemudian bagaimana dengan putusan hakim? Khusus terhadap kerugian negara senilai 300 triliun itu sama pertimbangannya yang dipertimbangkan oleh hakim mirip dengan apa yang diberikan oleh jaksa, sama seperti itu dengan pembebannya sama. Di putusan hakim pun, di putusan pengadilan pun juga diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangannya beban-beban tanggung jawab dikenakan kepada mereka. Nah, yang 29 ini sebagian besar sudah dikenakan kepada para pelaku yang sudah diputus. Nanti ada lagi yang akan diputus di tanggal 30 itu hari Senin, ada 4 lagi perkara. Nanti klop 29 itu nanti terurai semuanya di masing-masing para pelaku tindak pidana. Sehingga 271-nya itu terurai di masing-masing para perusahaan yang melakukan penambangan. Nah, terus kemudian bagaimana dengan tadi disampaikan ini harus dimiskinkan dan lain sebagainya. Harta kekayaan para terdakwa ini sudah kita sita. Dan di dalam putusan pengadilan pun juga itu menjadi dirampas negara. Setelah perkara ini nanti ingkrah berkekuatan hukum tetap, tentunya harta-harta itu akan kita rampas, kita lelang, terus kemudian untuk mencukupi uang pengganti. Dan apabila masih kurang, terus akan dilakukan upaya untuk pengejaran harta-harta yang bersangkutan. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya peran serta masyarakat juga kita butuhkan
mendapatkan informasi terkait hal tersebut sehingga kerugian negara akibat dari pembelian biji timah dan sewa smelter ini bisa tertutup dengan UP yang nantinya kita eksekusi. Kemudian dampak lingkungan yang terjadi, kerusakan lingkungan yang terjadi, kerugiannya ini juga bisa ditutup dengan harta kekayaan para korporasi ini sendiri. Dan korporasi ini tentunya setelah perkara ini ingkrah akan terus berlanjut dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tentunya. Terima kasih. Ya, ini yang dimiskinkan tadi yang dimaksud oleh Pak Hasbi. Apakah kemudian cukup Pak untuk menutup pengembalian tadi? Kalau kita tolak kan hanya 200 sekian miliar itu tadi ya Pak Hasbi. Nah, menurut saya begini, menurut saya ini tidak memenuhi rasa keadilan, betul. Masih tetap tidak memenuhi? Tidak memenuhi rasa keadilan. Karena samping kita miskinkan, ini TPPU ini harus kita kejar sampai ke akar-akarnya. Ini saya yakin kok, bukan dia sendiri kok. Harus dicari di sekelilingnya ini siapa. Gak mungkin nih Muiz ini berbuat sendiri. Dan kiri kanannya ini harus diusut sampai tuntas. Nah, yang saya lihat tidak bisa kita ini pentingnya TPPU ini dikejar sampai ke akar-akarnya. Memang kalau kita lihat dari masyarakat, apa yang dikatakan Prof. Mahfud, betul tidak memenuhi rasa keadilan. Bahkan tadi Mbak nunjukin ke saya itu Mbak Maria, kalau ini dia, boleh saya bacakan mungkin ya Pak? Karena saya dari tadi scroll gitu ya, melihat di akun di media sosial X gitu ya, miris Pak kita melihatnya Pak. Banyak netizen yang kemudian bahkan menyampaikan nih, boleh saya bacakan ya, beri kami uang 300 triliun dan kami siap untuk dipenjara 6 tahun. Itu respon terhadap vonis majelis hakim. Pak Hasbi. Betul, betul. Saya sangat memaklumi emosi masyarakat hari ini seperti itu. Memang keputusan majelis hakim ini menyenangkan sebagian, tidak menyenangkan sebagian orang, kan jadi seperti itu. Tidak mungkinlah bisa mengakomodir semua majelis hakim. Tapi ini kan keputusan belum selesai. Keputusan belum selesai dan saya berharap kepada masyarakat terus mengawal ini. Karena jangan sampai keputusan ini tidak bagus, keputusan ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Kalau tidak viral kan seperti itu. Ya jangan sampai kemudian viral baru diangkat lagi. Ini yang yang saya sangat ironis. Hukum ini seperti ini. Yang saya harap bagaimana kita ini bukan hanya di kasus Muiz, kasus-kasus yang lain juga seperti itu. Pertanyaan publik juga Pak, kalau kemarin kemudian kita lihat DPR concern sekali dengan kasus karyawan toko roti itu tadi Pak ya, dipanggil. Tapi terkait dengan kasus ini, langkah upaya selanjutnya dari DPR seperti apa? Karena ini belum keputusan, ini kan keputusan baru permulaan Mbak, belum nanti ada putusan banding. Kita lihat nanti, kalau memang ada indikasi yang main-main di sini pasti kita akan. Anda melihat ada dugaan pelanggaran kode etik dari majelis hakim tadi seperti yang disampaikan? Sampai hari ini setelah kita lihat keputusannya, menurut saya masih normatif lah, karena masih ada banding, kecuali jaksa ini tidak banding, baru kita mungkin akan panggil dan kita akan berikan tekanan dalam artian karena ini. Bukan, apalagi kondisi negara hari ini dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit, sekali lagi saya mohon maaf, saya ulangi bahwa memang ke Pak Sutikno, mitra saya kebetulan, ini yang terpenting yaitu pencegahan ini harus diutamakan. Bahkan dengan KPK kemarin pada waktu fit and proper test saya selalu menekankan bagaimana pencegahan ini kita jadikan primadona. Jangan sampai terjadi di tempat-tempat lain seperti ini. Ini mungkin yang kita lihat baru hanya satu. Mungkin yang kita tidak ketahui, ini yang ketahuan hari ini. Satu, mungkin lebih banyak lagi berapa kerugian negara dalam kondisi ekonomi dunia dan negara kita yang kurang baik. Itu dia Mas Heri, kalau kita lihat Pak ini fokusnya kan jaksa sudah banding begitu ya, melihat konsekuensi hukum yang ada. Kalau kita boleh berandai-andai ini ya, nanti kemudian akan seperti apa di kasus ini? Apakah kemudian majelis hakim akan merubah vonisnya? Yang pasti kita berharap
divonis setimpal dan semaksimal mungkin ya. Dan itu kan tidak ada hitung-hitungannya kalau kita memang bicara mengenai setimpal tidak itu ada ya, Mas. hitungan matematisnya. Cuman saya menanggapi juga tadi dari beberapa pernyataan bahwa ini kita harus membedakan Mbak Maria antara kerugian keuangan negara dengan perekonomian negara. Sehingga tadi bahasanya kalau perekonomian negara itu mengarah pada kinerja penilaiannya, tapi kalau dia kerugian keuangan negara dalam konteks ini adalah berarti ada uangnya yang jelas di korupsi kan, berarti kan clear di situ. Tadi ada 29, ada 171 triliun gitu ya. Dan kita nggak tahu apakah kemarin itu tidak maksimal dalam hal penuntutan kah, atau malah tracing aset di awal kah, atau proses penyidikan di awal yang tidak maksimal kah, sehingga akhirnya keputusannya bisa seperti ini kan. Kalau menurut Anda tuntutan jaksa kemarin seperti apa, JP? Ya, tuntutan pun sebenarnya boleh dikatakan jauh dari maksimal, masih jauh lah. Kalau 20 tahun dengan 12 tahun kan masih ada interval 8 tahun Mbak Maria. Kalau kita mau fair menilai ini kan. Kemudian poin terkait dengan pidana pengganti. Logikanya, narasinya adalah orang akan memilih mana, masuk penjara 2 tahun dengan suruh bayar 210 miliar. Apakah kalau dia 2 tahun di luar penjara bisa menghasilkan 210 miliar? Nah, bagaimana kemudian bicara tentang pidana pengganti ini harus bisa dimaksimalkan. Masalahnya kalau ternyata aset-asetnya tadi sudah dilakukan jual beli, hibah, nah, maka harus ada tracing aset dan kemudian juga ada gugatan secara keperdataan. Dan tim jaksa harus maksimal dalam hal memburu aset tadi. Nah, kalau ternyata nanti hanya menang di atas kertas, dalam artian hanya pidana penjara. Ini saya mau bicarakan tentang kekhawatiran mengapa bukan kita menyoal masalah harus 10 tahun, 12 tahun, kita nggak menyebut angka. Tapi kalau 6,5 tahun, kemudian ternyata itu putusan akhirnya, katakanlah begitu ya, final and binding, kemudian dapat diskon lagi nanti pengurangan masa hukuman, karena dalam penilaian di lapas dia berkelakuan baik, sopan kembali, lebih sopan lagi. Ini akan berapa yang dijalani? Ini bukan hanya Harvey Muiz saya bicara, dalam konteks tindak pidana korupsi pada umumnya. Kemudian siapa yang memastikan bahwa dia memang menjalaninya? Sama seperti orang lain yang menjalani pidana penjara. Apakah dia tidak dapat privilege di dalam? Nah, ini kan yang memunculkan, saya bisa memahami kekhawatiran dari atau reaksi emosional dari masyarakat. Karena tidak ada yang bisa menjamin itu dalam kondisi sistem peradilan pidana kita yang masih banyak kekurangan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Hadirlah putusan ini di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang mengatakan ini tidak melukai tadi? Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam konteks ini harusnya kalau ini bicara pro pemberantasan korupsi, pidana penjara dengan pidana penggantinya harusnya diperhatikan dong. Tidak hanya fokus kepada penjaranya saja, itu yang menjadi perhatian dari betul sekali. Karena ya sekali lagi tadi, kalaupun mau tracing aset, kalaupun aset yang ingin dikembalikan, harus ada upaya-upaya kembali yang dilakukan untuk memaksimalkan itu semua. Masalahnya kita siap nggak untuk melakukan itu? Jangan-jangan perkara ini sudah luput dari atensi publik, kembali lagi. Menarik, ya. Jangan juga kemudian publik menjadi antipati dengan proses hukum yang terjadi, termasuk juga pemberantasan korupsi. Ya. Kita lanjutkan nanti boleh Mas Heri ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, seperti pembahasan kita tadi ya, bahwa selepas terpidana koruptor 300 triliun Harvey Muiz kemudian mendapatkan vonis hanya 6,5 tahun penjara saja, lini masa di media sosial pemirsa ini kemudian juga ramai gerakan rela dihukum demi uang besar. Ini yang membuat kita semua miris, di mana fenomena satir itu pun kemudian dinilai terjadi karena ada rasa keadilan yang kemudian diusik di tengah kebijakan politik saat ini. Tak butuh waktu lama, putusan ringan Majelis Hakim Tipikor terhadap terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah mendapat respon dari masyarakat. Secara satir, netizen seakan kompak ramai-ramai mengaku rela dihukum masuk penjara, asalkan bisa korupsi seperti Harvey Muiz hingga 300 triliun rupiah. Tak sedikit yang menuliskan narasi siap dipenjara demi uang besar. Truth, I wanna shelter you, but with the
Salah satu akun warganet bahkan menjabarkan turunan nilai uang korupsi dibandingkan dengan jumlah hukuman penjara. Adalah promo akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Kalau Anda korupsi 300 triliun, Anda akan dihukum 6,5 tahun. Kalau ini dirasa terlalu berat, Anda bisa ambil promo-promo maling di bawahnya ya. Paling ringan Anda korupsi 4,6 triliun dihukum selama 1 bulan saja. Akun netizen tadi satu dari sekian banyak yang menyindir putusan ringan bagi koruptor dengan nilai fantastis. Tak terkecuali mantan mentalis dan YouTuber papan atas, Deddy Corbuzier. Gue punya pertanyaan ya. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun, setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri paling dikit 5 triliun aja ada lah gitu ya. Anggaplah 5 triliun gitu. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun. Oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? Pertanyaan Deddy itu bisa dianggap sebagai pertanyaan publik kebanyakan yang tergambar lewat sindiran satir di media sosial mereka. Pengamat politik Henry Satrio menjelaskan fenomena semacam itu terjadi karena ada rasa keadilan yang terusik di tengah kebijakan politik saat ini yang berdampak pada masyarakat. Reaksi-reaksi masyarakat terhadap kasus korupsi 300 triliun yang hanya kemudian dihukum hanya 6,5 tahun penjara itu membuat masyarakat naik pitam. Kenapa? Karena dirasakan tidak ada keadilan di sana karena merugikan negara begitu besar 300 triliun. Sementara masyarakat harus mengikuti kebijakan pemerintah yang akan menyesuaikan tarif pajak menjadi 12%. Bahkan banyak yang bersuara bersedia untuk korupsi 300 triliun atau bersedia untuk juga ikut korupsi demi mendapatkan uang dan hanya dihukum penjara sebentar menurut mereka. Nah, kemudian hal ini juga memicu gerakan-gerakan lain seperti misalnya ada gerakan Mari Korupsi ya, sebuah gerakan yang sangat negatif, tapi hal ini dilakukan untuk dalam rangka menuntut keadilan, memenuhi rasa keadilan sosial, kemudian pemerintah secara keseluruhan bisa mengambil peran penting dalam upaya memberikan keadilan dan mengurangi kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Sepatutnya sorotan publik pada para lembaga penegak hukum yang tengah dinilai mencederai masyarakat ini bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem hukum di negeri ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini tak pernah terbayangkan oleh kita ya. Di luar logika kita, kemudian vonis dari majelis hakim terhadap koruptor Harvey Boyce kemudian membuat justru di lini masa ajakan untuk korupsi dengan jumlah yang bahkan tidak sedikit, Mas Heri. Ya. Ya, saya rasa ini adalah bentuk tanggung jawab moral ya. Bahwa kita bicara hukum tidak hanya legal justice, Mbak Maria, ada social justice, ada moral justice di situ. Maka dalam konteks ini kewajiban hukum bagi kita semua, anggota masyarakat untuk terlibat aktif, memberikan katakanlah gently reminder kepada mereka yang menggunakan kewenangannya untuk mengatur dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Karena kalau kita memilih diam, ya saya mempelajari begini, bahwa kejahatan itu bukan karena banyak orang jahatnya. Ternyata banyak orang baik tapi dia memilih untuk diam. Nah, ini yang harus disuarakan terus oleh para pendengung tadi ya, lewat lini massa di setiap media sosial yang mereka miliki, agar mereka merasa diawasi juga. Jangan sampai mereka seakan-akan yang si paling tahu hukum dan yang paling tahu bahwa keadilan itu versi mereka lah yang paling benar. Karena bisa dikoreksi. Karena sekali lagi bicara tentang kejahatan korupsi ini kan semua menjadi korban. Kecuali si pelaku itu sendiri ataupun keluarga yang menikmati hasil dari kejahatan korupsi. Maka tadi kita harus sepakat bahwa pidana pengganti dalam hal ini denda tadi harus kemudian bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin, sehingga minimal hasil dari kejahatan yang dimiliki
itu kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, itu bisa dikembalikan ke negara. Dan kita juga pesan ke Abangda kita, anggota DPR ini, agar beliau ini kan punya kewenangan untuk katakanlah tadi memanggil ataupun melihat, meminta informasi bagaimana sikap dari Mahkamah Agung sih sebenarnya melihat faktanya udah banyak nih yang bersuara seperti ini. Kan nggak mungkin ada satu-satu orang datang ke DPR untuk menyuarakan hatinya. Saya rasa dengan melihat fenomena yang tadi Mbak Maria berkali-kali sampaikan, mengingatkan kepada kita semua, dan juga TV One tadi dengan baiknya mencatat beberapa yang pernyataan yang menurut saya menarik untuk kita sikapi tadi, itu menurut saya perlu untuk diperhatikan ya. Kita tidak melihat perkara yang sebelumnya datang ke Abangda ini kecil-kecil. Pasti semuanya perlu keadilan. Apalagi di kasus ini. Karena yang terdampak itulah masyarakat sekitar. Sepakat. Saya rasa dalam konteks ini baru kita akan bicara tentang kepentingan hukum dari masyarakat untuk tetap menyuarakan keadilan bagi penegakan hukum di negara ini. Dampaknya luar biasa loh, luas bahkan di media sosial dengan bahkan mereka rela begitu ya di penjara 6 tahun demi mendapatkan uang dengan jumlah yang cukup besar. Pak Hasbi, peran DPR akan seperti apa? Ya, memang DPR kemarin kita hari itu kita evaluasi tahunan yang kita sudah jalankan selama ini tahun 2024. Jujur saja Mbak Maria, Mahkamah Agung ini memang yang paling rendah responsifnya. Jujur saja, polisi responsifnya paling tinggi. Kalau kita melihat presentase ya, memang Mahkamah Agung paling rendah. Inilah kita mintalah hakim ini pakai hati nurani lah. Dewan ini sudah sangat akomodir kok dengan hakim. Wakil rakyat ini sudah salah satu contoh. Pada waktu itu para hakim datang ke DPR minta kenaikan gaji, kita naikkan gajinya, kita akomodir. Tolonglah berikan rasa keadilan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini tidak percaya dengan hukum. Ini kiamat. Itu Mbak. memang tugas hakim ya kan? Iya, ini tugas hakim. Berikanlah yang seadil-adilnya. Coba bayangkan. Anda melihat ini tidak adil ya? Karena saya hari ini tidak bisa menghukumi ini adil atau tidak adil. Karena kan jaksa banding, kita lihat nanti keputusan akhir. Yang kita lihat keputusan akhirnya. Bayangkan Mbak, salah satu kasus tidak sampai 300 miliar, itu dia hampir di penjara 20 tahun lebih. Memang ada beberapa kasus, satu orang ini melakukan 3 kasus, sampai 20 tahun lebih. Ini yang 300 triliun, ini kan alasan aja kalau dibilang saya menikmatinya 210, sisanya dia. Nah ini yang mesti jangan sampailah masyarakat ini tercederai rasa keadilan. Ya, kita melihat ya beberapa kasus sebelumnya seperti kasus Mas Antam, kemudian juga kasus Jiwasraya dan lainnya dengan hukuman maksimal seumur hidup bahkan ya untuk kasus Jiwasraya dan juga kasus Sabri. Tapi saya mau ke Pak Sutikno begini, Pak Sutikno, bagaimana kemudian peran dari jaksa untuk bisa memaksimalkan keputusan akhir nanti dari proses banding ini, meskipun kita tetap menghargai saat ini bagaimana kebutuhan majelis hakim dengan vonis 6,5 tahun ya yang sudah final and binding itu tadi, Pak Sutikno. Ya, terima kasih. Jadi untuk memaksimalkan bagaimana putusan akhir nantinya, upaya hukum yang kami lakukan tidak hanya sekedar menyampaikan upaya hukum saja, seperti di tingkat banding ini sebenarnya secara aturan mainnya tidak ada kewajiban untuk membuat memori. Tetapi dalam perkara tindak pidana korupsi ini, setiap kita mengajukan upaya hukum banding, kita pasti juga menyerahkan memori banding. Di samping itu, kalau pihak pelaku dan kuasa hukumnya juga membuat memori, kami pasti akan membuat kontranya. Itu pasti kami inikan. Dan hal-hal yang memang senyatanya sudah terungkap di dalam persidangan dan ternyata kok di dalam pertimbangan hakim ini tidak masuk, itu pasti akan kita uraikan, akan kita sampaikan di dalam memori yang kita buat itu. Kalau nanti banding selesai, terus putusan banding keluar,
kemudian kami merasa tidak puas lagi, kami pasti akan menyampaikan kasasi. Nah, di kasasi ini juga akan kita uraikan segala sesuatu yang bisa kita masukkan supaya di sana dapat tergambar, dapat diketahui proses persidangannya kayak apa dan sebagainya. Ini karena memang ada perbedaan antara kasasi dengan banding dan pengadilan tingkat pertama. Sehingga pada saat kita seandainya kasasi nantinya setelah perkara banding putus, tentunya kita juga akan uraikan hal-hal yang kita inginkan itu bisa menjadi bagian daripada hasil nanti ya. Hakim nantinya untuk bisa menilai perkara ini kebenaran materialnya kayak apa sih, sehingga akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Itu juga harapan kita semua Pak Sutikno, termasuk juga tadi pesan dari Mas Heri ya, bagaimana kemudian tidak hanya fokus terhadap hukuman penjaranya saja, tapi juga terhadap pergantian uang secara maksimal, paling tidak untuk memberikan setitik keadilan di sana. Terima kasih banyak Pak Sutikno, Pak Hasbi terima kasih, Mas Heri terima kasih atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia.